Salam sejahtera, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam ringkasan pelajaran Sekolah Sabat untuk pelajaran yang kelima pada triwulan yang keempat tahun 2021 dengan judul pelajaran Sekolah Sabat kita adalah Orang Asing di Pintu Gerbangmu. Sebelum kita akan mempelajari pelajaran Sekolah Sabat kita, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih buat kebaikan-Mu, buat pemeliharaan-Mu, sabat demi sabat Tuhan berikan. Dan kami tiba pada pelajaran kelima, pelajaran Sekolah Sabat, dan kami rindu Tuhan tuntun dan terangi kami dengan Roh Kudus-Mu sehingga kami dapat menjadi pelaku firman. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebagai ayat hafalan kita pada pelajaran yang kelima ini tertulis di dalam Ulangan 10 ayat 19. Sebab itu haruslah kamu menunjukkan kasih-Mu kepada orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Sebagai pendahuluan pelajaran kita pada pelajaran yang kelima ini, seperti yang kita baca pada pelajaran pekan lalu, ketika ditanya oleh seorang ahli Taurat tentang hukum yang terutama, Yesus menjawab dengan memberi satu ketegasan tentang Allah yang Esa. Dan kemudian dia berkata, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap akal budimu dan segenap kekuatanmu. Markus 12 ayat 30. Tetapi Yesus melanjutkan dengan mengatakan yang kedua seperti yang pertama, Markus 12 ayat 31, sesuatu yang sebenarnya tidak ditanyakan oleh ahli Taurat tersebut. Meskipun demikian, Yesus mengetahui bagaimana pentingnya hukum yang kedua ini dengan berkata, dan hukum yang kedua ialah, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, tidak ada hukum yang lain yang lebih utama daripada hukum ini. Markus 12 ayat 31. Yesus menghubungkan kasih kepada sesama dalam satu perintah adalah yang terbesar dari antara semua. Sekali lagi, Yesus tidak datang dengan sesuatu yang baru, yang belum pernah didengar oleh orang Yahudi. Sebaliknya, panggilan untuk benar-benar mengasihi Dia, ide tentang mengasihi sesama dan mengasihi orang lain sebagai satu cara untuk mengekspresikan cinta kita kepada Allah diambil dari kitab Ulangan. Saudaraku diberkati oleh Tuhan, kita akan masuk kepada pelajaran hari Minggu 24 Oktober dengan judul Sunatlah Hatimu. Ulangan 10, sebuah sambungan dari Ulangan 9. Adalah pembaharuan kembali Allah tentang perjanjian yang Allah telah buat dengan bangsa Israel setelah dosa mengerikan mereka di Horeb, di mana tidak lama setelah Musa meninggalkan mereka untuk sementara waktu, mereka kemudian jatuh dalam penyembahan berhala. Ulangan 9 ayat 17, Musa melemparkan loh batu yang berisi 10 perintah. Ulangan 32 ayat 19 menuliskan sebuah tanda yang menunjukkan perjanjian yang rusak. Sebagaimana Ellen G. White menulis dalam Alpha dan Omega jilid 1 halaman 377. Untuk menunjukkan rasa jijiknya terhadap kejahatan mereka itu, ia melemparkan kedua loh batu dan kedua-duanya hancur di hadapan semua orang. Dengan demikian itu mengartikan bahwa sebagaimana mereka dengan Allah, demikian juga Allah telah menghancurkan perjanjiannya dengan mereka. Saudaraku diberkati oleh Tuhan. Namun dalam Ulangan pasal 10 ayat 1 sampai 4 ada sebuah fakta bahwa Allah meminta Musa untuk membuat loh batu yang baru, sama seperti yang pertama, dan menuliskan kembali di atas loh batu yang baru itu kata-kata yang sebelumnya terdapat di loh batu yang pertama. Ini menunjukkan bahwa Allah telah mengampuni umat itu dan Dia belum selesai dengan mereka bahkan setelah kemurtatan itu. Mari kita lanjutkan membaca Ulangan 10 ayat 16. Kita akan mendapatkan bahwa Allah berkata kepada bangsa Israel untuk menyunat hati mereka. Sunat adalah sebuah tanda dari perjanjian, tetapi itu hanya sebuah tanda secara luar saja. Gambar tenggar tengkuk yang diberikan kepada mereka secara sederhana menunjukkan bagaimana keras kepalanya mereka yang dinyatakan dalam ketidakrelaan mereka untuk menuruti Tuhan. Pada dasarnya, Tuhan menyuruh mereka untuk berhenti dengan ketidaksetiaan mereka dan melayani Dia dengan segenap hati dan jiwa mereka. Allah menginginkan
hati daripada bangsa Israel, yaitu pikiran mereka, emosi mereka, dan kasih mereka. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, bahwa sunat di hati adalah gambaran yang melambangkan sunat batiniah yang kemudian dijelaskan oleh Rasul Paulus sebagai pertobatan orang Kristen. Seperti tertulis dalam Roma 2 ayat 28 dan 29. Ini adalah prosedur yang hanya dapat dilakukan oleh Allah. Ulangan 30 ayat 6. Sunat hati termasuk kepada mereka yang telah disunat secara daging, yaitu mereka yang berada di bawah perjanjian. Setelah sunat daging, pembaharuan perjanjian bukanlah sunat baru yang akan membatalkan pernyataan sebelumnya, tetapi memperdalam perjanjian yang sama dan hukum-hukumnya. Saudara-saudaraku, mari kita lanjutkan ke pelajaran Senin 25 Oktober dengan judul Mengasihi Orang Asing. Dalam Ulangan pasal 10 ayat 17-19, Musa menyatakan tentang siapa Tuhan, bahwa Tuhan adalah Yahweh, bukan hanya Maha Kuasa di langit dan di bumi, Dia juga adalah Allah dari segala Allah dan Tuhan dari segala Tuhan. Seperti tertulis di dalam Ulangan 10 ayat 17. Ini tidaklah berarti bahwa ada Allah-Allah lain, Allah-Allah yang lebih kecil seperti yang dianggap sebagai Allah-Allah yang disembah oleh bangsa kafir yang hidup di sekeliling bangsa Israel. Ini adalah sebuah cara untuk menyatakan bahwa lebih dari sekedar keberadaannya sebagai satu-satunya Allah. Ini juga menegaskan supremasi total Tuhan atas semua kuasa lain, baik yang nyata maupun hanya imajinasi, baik yang di langit maupun di bumi. Bila kita lanjutkan di ayat ke-17, kita juga mendapatkan bahwa Allah adalah Allah yang besar, kuat, dan mengagumkan, yang tidak memihak atau juga tidak menerima suap. Semua ini adalah bagian dari pekabaran yang lebih besar. Yahweh ada Allah, dan Anda, umatnya, harus taat kepadanya. Tetapi, Dia juga peduli terhadap anak yatim, janda dan orang asing, dan Dia menunjukkan kepedulian itu dengan memenuhi kebutuhan fisik mereka yang mendesak. Allah yang mengetahui jika seekor burung pipit jatuh ke tanah, Matius 10 ayat 29, mengetahui juga keadaan buruk yang terjadi terhadap mereka yang terpinggirkan dalam masyarakat. Kita tiba kepada pelajaran hari Selasa 26 Oktober dengan judul Sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di Mesir. Firman Tuhan berkata dalam Ulangan 10 ayat 19, sebab itu haruslah kamu menunjukkan kasihmu kepada orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, di dalam ayat ini, Tuhan menginginkan mereka untuk mengingat di mana mereka pernah dahulunya berada dan apa kondisi mereka sebelumnya, yaitu bahwa mereka dulunya adalah orang asing di tanah orang. Dengan kata lain, ingat ketika Anda pernah berada pada satu kondisi sebagai orang-orang yang terpinggirkan di masyarakat, diusir dan bahkan menjadi hamba-hamba dan hanya hidup karena kemurahan dari mereka yang lebih kuat dari Anda dan bisa saja melecehkan Anda. Dan walaupun bangsa Israel adalah sebuah bangsa pilihan yang disebut Allah sebagai kerajaan imam-imam, Keluaran 19:6, dan walaupun ada beberapa perbedaan antara mereka dan orang-orang asing yang ada di antara mereka, secara khusus yang berhubungan dengan pelayanan keagamaan ketika hal itu tiba pada hak-hak asasi manusia. Orang asing, janda, anak yatim piatu harus diperlakukan dengan kesetaraan dan keadilan yang sama seperti juga orang Israel harapkan bagi diri mereka sendiri. Nasihat kepada Israel tentang bagaimana mereka memperlakukan orang yang terbuang tentu saja bukanlah norma yang dipraktikkan di dunia kuno, di mana orang buangan pada waktu itu bisa saja diperlakukan tidak lebih baik daripada binatang. Sebaliknya, Israel diminta untuk menjadi berbeda. Mereka harus menjadi terang bagi bangsa-bangsa, dan perbedaan itu akan ditemukan dalam Allah yang mereka sembah. Bagaimana mereka menyembah Dia dan dalam keseluruhan keberadaan sistem agama yang Allah telah berikan kepada mereka. Dengan demikian,
jenis perilaku mereka terhadap orang-orang yang terpinggirkan bisa menjadi sebuah kesaksian yang kuat kepada dunia tentang kemahakuasaan dari Allah dan juga iman mereka, di mana di satu sisi merupakan inti dari keseluruhan keberadaan mereka, yaitu untuk menjadi saksi kepada dunia mengenai Allah mereka. Mari kita lanjutkan, saudaraku, ke pelajaran sekolah sahabat kita hari Rabu 27 Oktober dengan judul Menghakimi dengan Benar. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk merefleksikan karakter Allah. Karena kita memang diciptakan di dalam gambar Allah. Kejadian 1 ayat 27 dan Galatia 4 ayat 19. Sebuah gambar yang kemudian dirusak oleh dosa. Dan seperti yang kita lihat, ketika Musa berbicara tentang kuasa dan keagungan Allah, dia juga mengatakan bahwa Allah tidak mengambil suap dan bahwa dia peduli terhadap yang lemah dan mereka yang terbuang. Allah melakukan hal ini untuk itu, dan kita perlu melakukan hal yang sama juga seperti Allah lakukan. Bila kita membaca Ulangan 1 ayat 16, Ulangan 16 ayat 19, Ulangan 24 ayat 17, dan Ulangan 27 ayat 19, kita melihat bagaimana yang lemah, yang miskin, dan yang terbuang tidak mendapatkan keadilan di kebanyakan pengadilan di dunia seperti yang didapatkan oleh mereka yang memiliki uang, kuasa, dan koneksi. Tidak peduli di negara, di era, dan di kebudayaan manapun, atau juga bagaimana agungnya prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan yang diatur dalam konstitusi, ataupun hukum, atau aturan apa saja, kenyataannya tetaplah sama. Orang miskin, orang lemah, dan yang terbuang hampir tidak pernah mendapat keadilan bagaimana yang didapatkan oleh orang lain. Saudara-saudaraku, Tuhan sendiri sedang sampaikan di sini, ketidakadilan ini yang bisa terjadi di mana saja tidak boleh dilakukan di Israel, di antara umat Allah, yaitu mereka yang menjadi perwakilan Allah di dunia ini. Dalam pengertian, dengan menggunakan istilah di era modern ini, Allah menginginkan harus adanya keadilan yang setara di bawah hukum dalam kehidupan bangsa Israel kuno. Tetapi hal ini bahkan jauh lebih dalam daripada sekedar ilmu hukum. Kuduslah engkau sebab akulah Tuhan Allahmu adalah kudus. Imamat 19 ayat 2. Mereka mengetahui siapa Allah yang benar, dan mereka memiliki bentuk penyembahan yang benar, dan mereka membawa persembahan-persembahan yang benar. Semuanya itu baik. Tetapi perlakuan adil terhadap yang lemah, yang miskin, dan yang terbuang adalah suatu kewajiban dari umat Allah. Kita tiba pada pelajaran hari Kamis 28 Oktober 2021 yang berjudul Agama yang Murni di Hadapan Allah. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita membaca firman Tuhan dalam Ulangan 24 ayat 10-15, sekali lagi kita melihat kepedulian Tuhan terhadap martabat dasar manusia. Di ayat tersebut berbicara tentang memperlakukan orang yang berhutang kepada orang Israel, dan bagaimana mereka tetap menunjukkan penghormatan kepada yang berhutang tersebut. Di ayat-ayat lain berhubungan dengan bagaimana seorang memperlakukan orang miskin yang bekerja untuk dia, dan orang miskin tersebut sangatlah mudah untuk ditindas. Jangan menindas mereka, karena di mata Tuhan hal ini adalah dosa, dan pasti juga hal tersebut memilukan. Sekali lagi, jika orang Israel akan menjadi saksi sebuah bangsa yang suci, berjalan dalam kebenaran di tengah-tengah dunia yang dipenuhi dengan kesalahan, penyembahan berhala, kejahatan, dan dosa, tentu saja mereka harus baik kepada orang yang terlemah dan yang paling terpinggirkan di antara mereka. Kalau tidak, kesaksian mereka tidak berarti apa-apa. Bahkan dalam Yakobus pasal 1 ayat 27, firman Tuhan mengatakan, ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak terseret oleh dunia. Bila kita sangat ketat menaati perintah pada hukum-hukum Tuhan, sementara di saat yang sama memperlakukan dengan salah orang miskin atau yang membutuhkan, maka hal itu akan membuat sebuah ejekan terhadap pengakuan iman dari seorang dan siapapun yang mengklaim memelihara perintah-perintah tersebut. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan,
Mengasihi sesamamu seperti dirimu sendiri adalah ekspresi yang tertinggi dari hukum Allah. Dan ini merupakan kebenaran zaman ini, yang sama seperti di zaman Yakobus, dan sama juga seperti ketika Musa berbicara kepada bangsa Israel di perbatasan tanah perjanjian. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, di sisi lain adalah hal yang penting untuk diketahui bahwa kasih hanya dapat dijelaskan melalui tindakan keadilan Allah atas anak-anak yatim dan janda. Mari kita akhiri ringkasan pelajaran sekolah Sabat ini dengan kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat berkat Tuhan. Kami dapat belajar firman-Mu melalui ringkasan pelajaran sekolah Sabat pelajaran kelima. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami mendapatkan berkat, sehingga kami dapat menjadi pelaku mengasihi orang asing di pintu gerbang kami, apakah yatim piatu, para janda, dan orang-orang yang berkekurangan. Tuhanlah yang menolong dan memberkati kami, memberkati seluruh pemirsa yang menyaksikan program ini, diberkati di dalam iman percaya, diberkati di dalam keluarga, diberkati di dalam pekerjaan dan pelayanan serta kesehatannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, yang dengan setia mengikuti program ini. Sahabat, mari belajar sekolah Sabat setiap hari. Biarlah kita dapat belajar sekolah Sabat hari demi hari, dan kita akan bertumbuh semakin memahami rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita.